Kebahagiaan Inter dan para tifosinya saat ini tengah mencapai puncaknya. Final Liga Champions di Munich pada 31 Mei sudah mulai menghiasi mimpi setiap pendukung Nerazzurri. Namun di balik euforia ini, ada pula senyum lebar dari aspek lain yang tak kalah penting, yaitu ekonomi. Perjalanan luar biasa Inter di Liga Champions musim ini bukan hanya menghadirkan emosi dan prestasi, tapi juga menghasilkan pemasukan yang mencetak rekor bagi klub Italia. Dalam edisi perdana kompetisi dengan format baru yang lebih menguntungkan, Inter telah mengumpulkan 132 juta euro, jumlah tertinggi yang pernah diraih klub Italia dalam satu musim kompetisi Eropa, menurut data yang dihimpun Calcio e Finanza. Angka fantastis ini bukan hanya menjadi kebanggaan manajemen, tetapi juga memberi napas finansial segar bagi klub, di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak tim elit Eropa. Kini, Inter bukan hanya melaju ke panggung terbesar benua, tapi juga menorehkan sukses bisnis yang mencerminkan nilai dari kerja keras selama musim penuh tantangan. Final di Munich bukan sekadar perebutan trofi, tapi juga penegasan bahwa Inter telah kembali sebagai kekuatan utama, baik di dalam maupun di luar lapangan. Simone Inzaghi kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Inter dan Liga Champions, setelah membawa Nerazzurri lolos ke final, usai menyingkirkan Barcelona dalam semifinal dramatis yang berakhir 4-3 di San Siro. Selain hasil fantastis tersebut, sebuah statistik menarik menyoroti konsistensi dan ketangguhan Inzaghi dalam laga-laga dua leg di kompetisi Eropa. Dari 7 duel dua leg terakhir yang dijalaninya sebagai pelatih Inter, Inzaghi memenangkan 6 di antaranya, sebuah rekor luar biasa yang menegaskan kualitasnya sebagai ahli taktik di panggung Eropa. Satu-satunya pengecualian datang dari babak 16 besar musim lalu, ketika Inter tersingkir lewat adu penalti oleh Atletico Madrid. Di luar itu, Inzaghi sukses melewati hampir semua ujian dua leg yang diberikan, termasuk melawan raksasa-raksasa seperti Porto, Benfica, Milan, dan kini Barcelona. Statistik ini semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pelatih top Eropa saat ini, dan membawa optimisme tinggi jelang final Liga Champions di Munich. Lautaro Martinez kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Inter. Gol yang ia cetak ke gawang Barcelona dalam laga semifinal Liga Champions tak hanya membantu Nerazzurri melaju ke final, tetapi juga menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Inter dalam satu musim Liga Champions. Dengan torehan 9 gol sejauh musim ini, sang kapten asal Argentina melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Samuel Eto'o, yang mencetak 8 gol pada musim 2010-2011. Lautaro kini berbagi posisi teratas dalam daftar ini bersama Hernan Crespo, yang juga mencetak 9 gol dalam edisi 2002-2003. Pencapaian ini menjadi bukti ketajaman Lautaro yang terus berkembang dari musim ke musim, sekaligus menegaskan perannya sebagai pemimpin sejati di lini depan Inter. Dengan satu pertandingan tersisa, final Liga Champions di Munich, Lautaro masih punya peluang untuk menyalip Crespo dan menjadi pencetak gol tunggal terbanyak Inter dalam satu musim Eropa sepanjang sejarah. Bahkan dari seberang Atlantik, tepatnya dari sebuah bangku taman di luar Gedung Putih, Presiden FIFA Gianni Infantino tak melewatkan momen epik kemenangan Inter Milan atas Barcelona. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Infantino tampak tersenyum lebar saat menyaksikan tim kesayangannya melaju ke final Liga Champions dalam sebuah laga penuh drama yang mengguncang Eropa. Seguo il calcio ovunque mi trovi nel mondo, tulis Infantino. Saya mengikuti sepak bola dimanapun saya berada di dunia, disertai dengan 2 emoji hati berwarna biru dan hitam, simbol kebanggaan Nerazzurri yang tak pernah disembunyikannya. Kebahagiaan Presiden FIFA atas kemenangan Inter bukanlah hal baru. Infantino memang dikenal sebagai tifosi Inter sejati, dan momen ini menjadi bukti lain bahwa semangat sepak bola mampu menembus batas geografis dan protokol diplomatik. Meski berada ribuan kilometer dari San Siro, semangatnya untuk La Beneamata tetap menyala. Sementara Inter bersiap untuk laga final di Munich, dukungan dari tokoh tertinggi sepak bola dunia seperti Infantino menjadi simbol betapa besarnya dampak emosional kemenangan ini, bukan hanya bagi para pemain dan fans di Italia, tetapi juga di mata dunia. Dikirim sebagai komentator pinggir lapangan untuk CBS Sports Golazo, Alessandro Del Piero tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap pertandingan spektakuler antara Inter dan Barcelona di San Siro.
Dalam duel penuh emosi yang berakhir dengan 7 gol, legenda Juventus itu menyebut laga ini sebagai salah satu tontonan paling luar biasa yang pernah ia saksikan. 7 gol dalam satu pertandingan seperti ini benar-benar luar biasa. Di Italia, Inter dijuluki pazza atau gila. Dan saya rasa memang ada sesuatu yang gila terjadi malam ini. Dari urutan gol, emosi, semuanya luar biasa, ujar Del Piero penuh semangat. Ia menyoroti keberanian kedua tim yang tampil terbuka dan tanpa kompromi. Keduanya saling menyerang tanpa takut, ingin mencetak 1 gol lebih banyak dari lawan. Barcelona sempat hampir unggul 4-2. Lalu Inter menyamakan skor lewat gol Acerbi dari kaki kanan. Tak masuk akal, inilah indahnya sepak bola dan Liga Champions. Tambahnya, menurut Del Piero, dinamika pertandingan berubah drastis antar babak. Babak pertama milik Inter. Peluang, kepercayaan diri, semuanya. Di babak kedua, giliran Barcelona yang mengambil alih dan nyaris menyingkirkan Inter. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini benar-benar tak terduga, tutupnya. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti, mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaannya usai laga dramatis yang membawa Nerazzurri melaju ke final Liga Champions. Dalam wawancara eksklusif dengan Sport Mediaset, Moratti menyebut malam kemarin sebagai salah satu yang paling emosional dalam sejarah klub. Itu adalah malam yang luar biasa, ujar Moratti. Kami merasakan semua jenis emosi. Awalnya tampak seperti kekalahan, tetapi secara heroik kami berhasil menyamakan kedudukan. 2 pertandingan yang luar biasa dengan akhir yang sangat pantas. Moratti pun membandingkan momen tersebut dengan semifinal ikonik Liga Champions 2010, ketika Inter asuhan Jose Mourinho menyingkirkan Barcelona. Itu 2 pertarungan yang berbeda, hasilnya, skornya, situasinya. Tapi emosinya sama, dan kebahagiaannya pun tak berbeda, katanya. Terkait lawan yang akan dihadapi Inter di final, antara Paris Saint-Germain atau Arsenal, Moratti menegaskan bahwa yang terpenting adalah kesiapan tim. Siapapun lawannya, kita harus menghadapinya dengan determinasi dan kejernihan seperti tadi malam, tutup Moratti. Ivan Cordoba, mantan bek andalan Inter saat meraih treble pada 2010, memberikan komentarnya usai kemenangan dramatis Inter atas Barcelona di San Siro yang memastikan tiket ke final Liga Champions. Dalam wawancara via sambungan dengan Sky Sport, Cordoba memuji semangat dan kekompakan skuad Simone Inzaghi yang berhasil membalikkan keadaan. Sejak awal saya sangat percaya diri. Saya tahu bahwa tim ini, grup ini, dari apa yang telah mereka tunjukkan selama bertahun-tahun, selalu memberikan yang terbaik. Setiap pemain dan setiap orang dalam tim ini memberikan segalanya. Dan pengalaman mereka akhirnya berbicara, ujar Cordoba. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah meragukan Inter akan mencapai final, meskipun tidak tahu bagaimana cara mereka akan melakukannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Inter tidak bisa sampai ke final, tegasnya. Cordoba juga melihat kemiripan antara Inter saat ini dan tim legendaris 2010. Dulu kami bukan favorit, tapi kami adalah satu kesatuan. Dan saya pikir hal yang sama bisa dikatakan untuk tim ini. Mereka telah membentuk sebuah kelompok yang benar-benar solid, dan itu terbukti bukan hanya kemarin, tapi juga saat laga di Munich dan momen-momen lainnya selama beberapa tahun terakhir. Apa yang mereka capai benar-benar layak. Tak lupa, Cordoba memberikan kredit besar kepada pelatih Simone Inzaghi dan seluruh staf. Kepada pelatih, staf, dan semua yang bekerja mendampingi para pemain, patut diberikan pujian. Klub memastikan tim tetap fokus pada lapangan tanpa gangguan eksternal. Ini adalah hasil kerja dari banyak tim yang di lapangan, di luar lapangan, dan staf pelatih yang sangat berkualitas. Inter terus berkembang, menghadapi lawan demi lawan, dan mereka menemukan sesuatu dalam diri mereka yang mungkin sebelumnya belum mereka sadari. Kemenangan dramatis Inter atas Barcelona di semifinal Liga Champions masih meninggalkan jejak emosional bagi banyak sosok penting di keluarga Nerazzurri, termasuk mantan CEO Inter, Ernesto Paolillo. Dalam wawancara dengan TMW Radio, Paolillo tak menyembunyikan rasa bangganya terhadap tim yang kini dipimpin oleh Simone Inzaghi. Gambar yang paling menggambarkan pertandingan ini adalah wajah Francesco Acerbi,
Tapi saya juga ingin menyebut Davide Fratesi, yang meledak dalam luapan kegembiraan dan nyaris pingsan karena tekanan yang ia rasakan. Itu mencerminkan betapa mereka menginginkan kemenangan ini, ujar Paolillo dengan penuh emosi. Paolillo memberikan pujian penuh kepada Simone Inzaghi, yang menurutnya telah membentuk tim dengan identitas permainan yang kuat. Ya, tadi malam yang menang adalah tim. Semua orang melakukan hal besar, dan mereka bermain sebagai satu kesatuan. Itu semua karena Inzaghi. Bahkan gol-gol Barcelona lahir dari situasi yang menjadi bagian dari filosofi permainan Inzaghi. Melihat Inter seperti ini sungguh menyenangkan. Bagi saya, dia adalah pelatih terbaik Italia saat ini. Bagi Paolillo, pertandingan melawan Barcelona bukan sekadar kemenangan biasa. Ya, dengan pertandingan ini, dia sudah pasti menuliskan sejarahnya bersama Inter. Ini adalah laga yang akan dikenang sebagai epik. Ia pun menambahkan bahwa keberhasilan ini juga tak lepas dari peran Beppe Marotta. Inzaghi luar biasa, bagi saya dia nomor 1. Tapi saya juga ingin memberikan penghargaan kepada Beppe Marotta yang membangun tim ini. Dialah yang memilih Inzaghi, memberikan pemain-pemain yang tepat, banyak diantaranya didapat secara gratis. Kontribusi besar juga datang dari Mehdi Taremi tadi malam, jelasnya. Keberhasilan epik Inter menyingkirkan Barcelona di semifinal Liga Champions juga menggetarkan hati mantan presiden klub, Steven Zhang. Meski telah meninggalkan jabatan hampir setahun yang lalu, Zhang menunjukkan bahwa cintanya pada Inter tetap membara. Melalui serangkaian unggahan di akun Instagram pribadinya beberapa jam setelah pertandingan, Zhang menyampaikan rasa bangganya yang mendalam terhadap skuad Nerazzurri. Hari ini lebih dari sebelumnya, Forza Inter, tulis Zhang dalam salah satu unggahannya. Ia juga memuji tim dengan penuh semangat, grup ini pantas mendapatkan segalanya. Tak lupa, ia mengangkat tinggi sosok pelatih Simone Inzaghi yang dianggap sebagai arsitek utama di balik performa gemilang tim. Pelatih terbaik di dunia, tulis Zhang singkat namun tegas, memperlihatkan rasa hormat dan penghargaannya kepada sang allenatore. Ungkapan Zhang menambah daftar panjang tokoh-tokoh Inter yang angkat bicara setelah kemenangan bersejarah tersebut, menegaskan bahwa semangat Nerazzurri tetap menyatukan mereka yang pernah menjadi bagian dari klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. Inter Milan tak ingin membuang waktu setelah memastikan kesepakatan untuk petar Sui. Klub asuhan Simone Inzaghi langsung tancap gas menyiapkan manuver untuk bursa transfer musim panas, dengan dua nama kini berada di garis depan strategi, Luis Enrique dan Conny De Winter. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Inter semakin dekat merekrut Luis Enrique dari Olympique Marseille. Kesepakatan personal dengan sang pemain sudah diraih, dan kini jarak antara permintaan Marseille dan tawaran Inter terus menyempit. Nerazzurri telah mengajukan proposal senilai 25 juta euro termasuk bonus, sementara klub Prancis itu masih bertahan di angka 30 juta euro. Tersisa detail terkait komisi agen yang perlu dirampungkan, namun suasana optimisme menyelimuti negosiasi. Tujuan Inter adalah menyegel transfer ini pada awal Juni, agar bisa mendaftarkan Luis Enrique untuk ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Inter juga membidik masa depan sektor pertahanan. Nama Conny De Winter, bek muda asal Belgia milik Genoa, menjadi target berikutnya. Pemain kelahiran 2002 ini dianggap ideal berkat fleksibilitasnya, mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek sisi dalam skema 3 bek ala Inzaghi. Namun jalan menuju De Winter tak sepenuhnya mulus. Beberapa klub Premier League dilaporkan sudah mulai menunjukkan minat, membuat persaingan kian ketat. Meski demikian, Inter tetap yakin dengan pendekatan proaktif dan visi proyek jangka panjang mereka. Dengan strategi yang matang dan langkah cepat dari Marotta, Ausilio, dan Bacin, Inter tampaknya siap menyongsong musim baru bukan hanya dengan ambisi, tapi juga amunisi.